Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopandi Ahmad. Pada tayangan ini saya akan berbagi mengenai bagaimana proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online ya, dan yang akan dibahas di sini adalah pendaftaran dengan jalur zonasi. Nah, untuk jenis pendaftaran lainnya ini tidak jauh berbeda. Nah, kita mengisi form ya, kemudian kita mengupload, kita mengunggah dokumen-dokumen yang diminta, dan nantinya pada tahap akhir kita mencetak bukti pendaftaran yang akan digunakan, yang diberikan ke sekolah, nanti akan digunakan untuk verifikasi pendaftaran. Nah, ini yang akan saya sampaikan di sini bagaimana cara pendaftaran secara online ya, melalui sebuah portal. Portalnya beralamat di tanjungpinang.siapppdb.com. Nah, ini yang saya jelaskan adalah bagaimana mendaftar di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang, tempat saya bertugas kali ini. Dan seluruh kota Tanjung Pinang melaksanakan pendaftaran melalui satu portal yang sama, yaitu tanjungpinang.siap-ppdb.com. Oke, kita langsung aja ya, kita perhatikan bagaimana prosesnya. Yang pertama adalah mengakses websitenya melalui portal. Bisa dilakukan di handphone ataupun di PC. Nah, jadi yang pertama kita pilih dulu nih SMP zonasi ya jalurnya. Kemudian di sana ada tombol, kita klik tombol pengajuan online ya. Kita klik pengajuan online dan pilih yang pendaftaran online, di mana di sini ada beberapa form yang harus dipersiapkan adalah nomor induk siswa nasional. Jadi kita perhatikan peserta didiknya, nomor induk siswa nasionalnya berapa, kita input di sana, kemudian jenis lulusannya reguler, tahun lulusnya disesuaikan, dan ada kode keamanan yang perlu diisi, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini data diambil langsung dari database, sehingga akan muncul beberapa data yang menjadi data dasar. Jika ada yang kurang sesuai, bisa kita sesuaikan pada form berikutnya. Kemudian isi form-form yang bertanda bintang merah, dan ini paling penting ya, diisi kecamatan, kelurahan, dan setelah itu klik cari lokasi pada peta yang di bawah. Pilih yang mode satelit. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu benar-benar lokasi rumah kita berada. Ini harus akurat, karena salah satu keabsahan pada saat verifikasi adalah mengenai lokasi rumah. Ini contohnya di sini, alamat rumahnya di Gang Gatra. Untuk lebih jelasnya boleh kita di zoom ya. Kemudian kita letakkan yang bertanda merah itu tepat di atas rumah kita. Jika kurang jelas, bolehlah kita menampilkannya secara full screen supaya nanti lebih akurat dalam memilih alamat. Ini perlu diperhatikan, penting diperhatikan, karena ini salah satu kriteria dalam melakukan verifikasi pendaftaran ya. Nah, begitu juga nanti diisi nama ortu serta nomornya, dan di sini ada berkas yang perlu diupload. Tiap jenis pendaftaran berbeda-beda ya. Untuk kasus yang ini hanya kartu keluarga dan SKL. Kemudian yang berikutnya ini kita pilih sekolah. Nah, pilih sekolahnya 2 sekolah ya. Di mana 2 sekolah ini upayakan pilihlah sekolah yang jaraknya paling dekat ke rumah. Kemudian setelah itu nanti akan muncul laman konfirmasi, di mana di laman itu akan muncul data-data pendaftaran kita. Periksa kembali betul-betul bahwa data tersebut sudah valid, sudah sesuai dengan data diri pendaftar. Nah, jika sudah, maka scroll ke bawah, klik tanda saya setuju dan lanjutkan. Kemudian pada laman terakhir ini ada tombol untuk mencetak bukti pendaftaran ya. Nah, pada
dokumen yang kita cetak, dokumen ajuan pendaftaran yang kita cetak ini kita print ke kertas ya, tentunya ke kertas, dan ini nanti yang dibawa ke sekolah untuk kemudian oleh pihak operator di sekolah dilakukan verifikasi mengenai keabsahan data lokasi yang sesuai dengan kartu keluarga, dan jika dinyatakan valid ya, dinyatakan sah, maka pendaftar bisa melihat informasi berikutnya, apakah diterima atau dialihkan ke sekolah lain. Nah, itu dia cukup mudah, cukup sederhana. Yang penting sebelum pendaftaran dilakukan itu persiapkan hal-hal yang diperlukan seperti NISN, kemudian kartu keluarga, SKL bagi yang pendaftaran lewat jalur prestasi, piagam penghargaan, kemudian nilai ujian, nilai rapor. Nah, bagi yang afirmasi itu siapkan juga scan dari PKH atau KIP ya. Dan proses ini akan mudah jika semuanya sudah tersedia. Ini bisa dilakukan langsung di rumah. Jika dirasa video ini terlalu cepat ya, proses yang saya jelaskan tadi terlalu cepat, silahkan bisa diulangi lagi dan di pause gitu ya. Dan boleh apabila ada yang perlu ditanyakan, tinggalkan saja di kolom komentar ya, untuk nanti ditindaklanjuti supaya kendala yang dialami bisa teratasi. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini dapat membantu Bapak Ibu adik-adik yang hendak mendaftar ke SMP Negeri 6 Tanjung Pinang, dan semoga dapat diterima menjadi siswa SMP Negeri 6 Tanjung Pinang. Saya ucapkan selamat atas kelulusan dari sekolah dasarnya, dan tetap terus semangat meniti ilmu ya sampai kapanpun, termasuk dalam melanjutkan di SMP Negeri 6 Tanjung Pinang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.